Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Literasi, ketemu lagi di podcast Literasi Sulawesi Utara. Baik, teman-teman Sobat Literasi yang ada di rumah, kali ini kita kedatangan tamu spesial banget. Spesial banget. Pakai telur. Pakai telur. Sebelumnya harus jangan lupa teman-teman Sobat Literasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di podcast Literasi Sulawesi Utara. Judul kita hari ini adalah membangun makerspace di lingkungan masyarakat. Wih, keren kali. Berat kali temanya. Keren lah. Oke lah. Tema kita hari ini. Teman bicara kita juga udah gak asing ya teman-teman, Sobat Literasi. Bang Win Muldian, seorang konsultan pendidikan, praktisi literasi, kemudian juga agen naskah dan intellectual property. Kemudian juga beliau adalah seorang pustakawan. Saat ini mendirikan dan mengelola Baca di Tebet, perpustakaan dan ruang temu yang banyak menghadirkan para penulis, kemudian juga orang-orang terkenal lah se-Indonesia jagat raya. Orang-orang baik datang. Dan banyak orang-orang baik yang dan ya terakhir di belum lama ini menjadi salah satu ini ya. Nggak salah satu, banyak. Itu tadi bukan satu-satunya. Oh, bukan satu-satunya, sombong amat. Iya, ada banyak artis, banyak apa yang bikin video klip. Ya, karena memang tempatnya representatif banget. Bang Win juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Literasi Indonesia, CEO Indonesia Writers Inc., kemudian Ketua Dewan Perpustakaan Jakarta, ya ampun Bapak, dan Ketua Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia. Luar biasa ya Bapak ini. Cukup. Luar biasa. Dan terima kasih banyak loh mau datang ke iya dong, wajib podcast, kesini. Podcast sederhana kami ini. Tahun 2006 terpilih menjadi pemuda berprestasi nasional oleh Menpora dan kisah hidupnya dimuat di buku catatan emas Kisah 20 Pemuda Indonesia yang Mengukir Sejarah. Mendapat juga penghargaan MTV Tracks Young Leader Generation di tahun 2005 dan Mizan Award di tahun 2003. Ya, anak mudanya zaman itu ya. Anak mudanya zaman itu. Sekarang masih anak muda kok, Bang. Iya. Masih anak muda. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah baik, Kakak Dila dan para biasa. sobat literasi. Ini saya mau tanyain apa nggak ngerti. Iya, iyalah kita Seru-seru. mau seru-seruan kita di sini walaupun tadi kata Bang Win berat amat judulnya membangun makerspace di lingkungan masyarakat. Ya. Bang, kegiatan membaca yang tepat tuh sebenarnya seperti apa sebelum kita masuk ke makerspace ini, Bang? Ya, membaca itu beragam ya. Setiap orang pasti gaya bentuk-bentuk cara membacanya beda-beda ya. Karena kan gaya belajar pun ada yang kinestetik, ada auditori, ada yang memang ya macam-macam lah, ada visual. Nah, itu gaya belajar. Nah, ketika membaca itu sendiri kan sebenarnya fungsional ya, bentuk aktivitas yang memang itu bisa ya menarik semua energi kita untuk memahami pengetahuan. Jadi membaca tidak hanya baca buku, jadinya karena nonton film pun itu membaca. Kita mendengar orang dalam bentuk diskusi juga kita sedang membaca pemikiran orang. Orang sebagai living book, sebagai buku hidup gitu. Jadi setiap orang pasti adalah buku buat orang lain. Setiap orang adalah pengetahuan buat orang lain. Kalau orang-orang yang punya pengetahuan sebagai buku hidup tadi berkumpul, maka kita ada di lingkungan yang disebut dengan perpustakaan hidup. Nah, itu nyambung misalnya ke tadi makerspace gitu. Jadi bagaimana kita berupaya mengumpulkan orang-orang para buku hidup tadi bisa saling Perpustakaan berbagi, berjalan. bisa saling berbagi pengetahuannya di sebuah tempat yang kita sebut ya sederhana sih perpustakaan, tapi perpustakaan yang harus jadi makerspace. Nah, membaca itu macam-macam ya. Paling awal pasti kita membaca secara individual, membaca sendiri ya, ada akhirnya membaca bersama. Jenis membaca juga ada membaca nyaring, membaca terpimpin atau ya macam-macam lah, tergantung di dalam konteks pembelajaran atau kegiatan-kegiatan terkait dengan pendidikan. Ya, jadi di sekolah, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di keluarga juga punya beragam aktivitas membaca yang harusnya itu dikawal bareng ya, didukung bareng gitu loh. Nah, proses membaca secara personal atau belajar secara personal itu sebenarnya ada di keluarga. Itu harus dibiasakan oleh keluarga. Dan itu tidak hanya urusan membaca. Jadi kalau kita lihat
Keterampilan berbahasa itu ada membaca, menulis, berbicara, menyimak. Nah, 4 keterampilan berbahasa ini sebenarnya bisa dikembangkan juga di tengah-tengah keluarga. Ya tidak hanya harus usahanya di sekolah terkait dengan kurikulum tapi bisa dikembangkan di keluarga. Jadi misalnya ada anaknya, misalnya anak yang ketiga, misalnya ini ada 3 bersaudara. Anak yang ketiga misalnya menuliskan sesuatu. Pemikiran dia yang dia tuliskan karena minat dia pada pengetahuan tertentu. Jadi ada satu saat ada pertemuan keluarga, ada membaca bersama dengan keluarga, si anak membacakan karyanya. Didengar oleh kakaknya yang paling sulung, bapaknya, ibunya, atau terus memberikan pendapat dan memberikan masukan. Ya sebenarnya proses kegiatan keterampilan berbahasa itu bisa dimulai dari lingkungan keluarga untuk bagaimana kita saling mendukung pengetahuan setiap anggota keluarga. Nah, ketika itu didukung kan tidak hanya dalam proses menulis, tidak hanya keterampilan dasar tentang berbahasa tadi, tapi anak-anak juga akan menciptakan beragam produk. Misalnya dia akan membuat poster, membuat misalnya boneka, bisa membuat apapun yang akhirnya itu menjadi kecakapan. Jadi berdasarkan kecakapan dia, keterampilan dia dari pengetahuan yang dia baca. Jadi dia akhirnya menghasilkan karya. Jadi karya yang tercipta itu bisa sangat beragam dari keterampilan literasi yang dia miliki dengan aktivitas membaca yang dia lakukan. Jadi dia berkarya. Jadi intinya bagaimana semua pengetahuan yang dia baca, seseorang ini menghasilkan pengetahuan tertentu yang akhirnya dia menghasilkan beragam karya berdasarkan minat dia. Hidupnya kecakapan dia, hidup gitu ya. Nah, bicara karya di dalam gerakan literasi atau di dalam kegiatan-kegiatan literasi itu tidak berarti menulis buku atau bikin antologi bareng-bareng enggak gitu. Ya kan ada pemahaman tuh Bang. Ya kecuali yang bacanya banyak, tapi banyak antologi atau buku terkait tentang katanya literasi itu nggak ada yang baca juga karena dicetaknya juga tidak banyak. Nah jadi pemahaman dulu secara sederhana bahwa berkarya itu benar-benar berangkat dari talenta yang kita miliki, dari wawasan kita pada pengetahuan dan juga keterampilan kita terkait apa yang menjadi bagian dari kapasitas diri kita. Itu dulu dibangun. Nah, untuk membangun itu semua, itu tidak hanya di dalam keluarga. Keluarga ini harus diperbesar, ada di lingkungan masyarakat. Jadi tadi di keluarga itu sudah dibuat semacam makerspace. Nah sekarang gimana makerspace itu dibangun di tengah-tengah masyarakat. Membangun kegiatan atau tempat yang menghasilkan karya, lingkungan berkarya. Area untuk orang bisa berkarya. Nah pasti harus yang ada bukunya dong. Di keluarga-keluarga tadi bagus ada perpustakaan keluarga. Kalau di masyarakat berarti bisa di perpustakaan desa, bisa di taman bacaan masyarakat, bisa dimanapun atau dari koleksi pribadi yang diakses ke publik seperti perpustakaan saya. Dari perpustakaan yang kami dirikan ini ya benar-benar menjadi tempat untuk orang bertukar gagasan. Jadi intinya yang namanya perpustakaan itu bukan berhenti hanya pada buku dan raknya. Betul. Buku dan rak itu adalah media, itu alat. Justru aktivitasnya yang terpenting. Kegiatannya yang terpenting. Kegiatan yang memang terencana, terprogram, bukan hanya seru-seruan bikin apa lomba-lomba atau apa, tapi nggak ada hubungannya dengan keseharian. Jadi kalaupun kita buat lomba, kita buat beragam program-program yang aktivitas orang bertemu, itu idealnya dalam sebuah perencanaan program yang memang dirancang dengan sampai mengukur dampak. Nah itu jadi sebuah makerspace itu, sebuah lingkungan berkarya itu dibangun dengan kesadaran pengelolanya untuk menjadikan tempat itu tempat untuk belajar bersama, tempat untuk bagaimana bertukar pikiran, bahkan bisa untuk berdebat, menyampaikan pandangan-pandangan dan akhirnya mengerucut menjadi sebuah kesimpulan bersama. Jadi menghasilkan, yuk kita bikin ini, gitu. Dari diskusi yuk kita buat ini, yuk kita bikin pentas teater, yuk kita bikin koreografi tari, yuk kita tulis buku, yuk kita mendukung teman yang lagi bikin novel, yuk kita bikin penelitian tentang sebuah daerah, yuk kita bikin program untuk kampanye terkait penyelamatan lingkungan hidup. Bisa apapun. Jadi semua dari awal dari pengetahuan, kita berkumpul, kita bertukar pikiran, akhirnya menghasilkan gagasan dan ide-ide baru yang bermanfaat. Jadi jangan cuma menyalin dari buku yang sudah ada, bikin lagi buku baru, atau nulis yang itu terus, tidak berkembang, atau membuat puisi terus merasa puisinya hebat padahal orang-orang nggak ngerti. Kan masalahnya di sisi lain kan lingkungan berkarya ini, makerspace itu mendukung juga untuk kita ada kritik di antara kita. Selama ini kan kita
kelemahannya kan kehilangan kritik. Semua orang kalau ada siapa yang nulis apa, oh bagus langsung bagus gitu kan. Kita nggak berani bilang kamu kurang ini atau apa. Jadi kadang di antara kita tuh cuma mendukung si A, si B, si C, tapi kita tidak berani memberi masukan yang sifatnya kritis. Betul. Jadi lingkungan ini juga harus dibangun untuk saling belajar, saling mengkritisi. Akhirnya semua orang akan punya capaian lagi pada pengetahuan, capaian lagi pada keterampilan. Jadi tidak pengetahuannya itu aja, bertahun-tahun itu aja. Dan justru dia terus meningkat karena dia bertemu dan bertukar gagasan dan pikiran. Nah, itulah disebut dengan makerspace. Nah, jadi saya, ya kebetulan koleksi buku pribadi saya ada 20 ribuan. Terus saya bermitra dengan seorang penulis dan juga pengacara, Kanti Weyanis. Kami berdua itu keluarganya juga asalnya dari Siau ya, di Kepulauan Sangitta Laut. Kita bareng-bareng, dia punya tempat, saya punya buku, yuk kita bangun sebuah model makerspace yang mungkin setiap orang dekat dengan buku, dekat dengan dunia membaca, dekat dengan dunia terkait dengan keterampilan berbahasa lainnya, menulis dan lainnya, pasti punya mimpi yang sama. Nah ternyata ketika kita bangun, ternyata banyak orang yang punya mimpi yang sama juga yang mendukung. Dan akhirnya berjumpa. Makanya idealnya ya sesuatu yang kami alami, berdiri 20 Februari 2022, saya dan Kanti Weyanis yang mendirikan, tapi ternyata semua orang ingin terlibat dan senang untuk terlibat. Dan akhirnya berbuah jadi sebuah model yang akhirnya diikuti juga oleh teman-teman lain di berbagai daerah, berbagai kota. Sekarang muncul juga sebuah model seperti ya kita sebutnya baca di Tebet. Kata baca menjadi ya kata yang penting. Karena itu saya mungkin pribadi melihat itu jalan tengah antara orang menganggapnya, orang umum ya, bukan pegiat literasi ya. Orang menganggap perpustakaan dan orang menganggap taman bacaan masyarakat. Jadi masing-masing orang secara umum, bukan yang pegiatnya ya, punya persepsi tentang dua istilah itu. Jadi kami membuat istilah baru. Ya saya mungkin menyebutnya semacam jalan tengah dengan kata baca. Karena baca ini bisa apa aja tadi, tidak hanya urusan buku. Dan itu memberikan pemahaman ke orang-orang, tidak hanya urusan bermain, karena ada taman kan mungkin orang melihatnya bermain, padahal kan taman bacaan masyarakat bukan untuk bermain, bukan hanya untuk anak PAUD, gimana bisa anak ke remaja juga bisa masuk, tapi kan mungkin karena sering kepada PAUD, yang anak pra-remaja SMP atau anak remaja yang SMA nggak berani masuk ke TBM karena dianggap itu untuk anak PAUD. Nah itu juga PR lagi. Jadi kita mencari jalan tengah, kata baca menjadi model sebuah makerspace. Jadi baca di Tebet bermula dari baca di Tebet, sekarang ada baca di Borobudur di Magelang, ada baca di Ciremai di Kuningan Jawa Barat, ada baca di Bataran Nila di Bandar Lampung, dan ada lagi baca-baca lainnya yang akan bermunculan, dan kita saling mendukung. Jadi bukan berarti itu bawahannya kami, enggak, justru buat kami kita harus jadi mitra yang setara, karena ini proses belajar bareng. Jadi kayak kita dari baca di Tebet, terima juga donasi buku dari mana, terus sudah kita kirim 6.000 buku ke Lampung, ke baca di Batarnya. Begitu juga saling ngisi. Teman-teman yang di Magelang, Mas Win ini ada akses buku, ada dari keluarga mana di Jakarta, silakan diambil. Tidak berarti dibawa ke Magelang, tapi juga bisa dikasih ke teman-teman yang ada di Kuningan, Jawa Barat. Jadi proses belajar bersama itu dan saling mendukung itu yang kita bangun di tengah-tengah kita. Begitu Kak Dila. Menarik Bang, karena bicara soal literasi tidak hanya sebatas bicara soal membaca tadi kata Bang Win, tidak hanya sekedar kemudian orang semuanya berbondong-bondong menulis buku gitu ya, tapi juga membaca itu literasi itu malah lebih ke kecakapan hidup. Membaca tidak hanya dari buku tapi membaca dari banyak hal ya, dari banyak media, beragam gitu. Fenomena yang itu berisi pengetahuan. Kalau kita yang di Islam konsepnya Iqra ya. Gitu. Iqra. Nah, Bang, kan tadi Abang juga sempat sampaikan bahwa sekarang itu sedang mengolah baca di Tebet sebagai makerspace yang ada di lingkungan masyarakat yang tempatnya itu rame banget gitu ya, di Tebet gitu. Kalau orang bilang kan, kalau kita yang anak daerah tuh ngomong Tebet sih Tebet gitu ya, kayak sesuatu yang ini gitu. Nah, Bang Win membangun dan mengelola baca di Tebet tuh sampai bisa se-hype sekarang ini tuh seperti apa gitu? Menjadi ruang temu, akhirnya juga
punya banyak membangun ekosistem baru, akhirnya sampai ke daerah-daerah itu seperti apa, Bang? Ini penjelasannya agak kompleks ya. Ini mungkin saya pernah angkat ini di sebuah forum berapa waktu yang lalu. Yeah. Jadi ini kan di generasi sekarang, termasuk mungkin generasi Dila gitu. Yeah. Ini ada dua kelompok besar. Satu adalah orang, mungkin kalau ditarik sampai ke tahun 50-an, tahun 80-an, orang-orang yang terbiasa dengan kelompok diskusi, kumpul-kumpul, organisasi atau apapun. Mungkin sejak dia di OSIS atau dia mungkin di kuliah. Nah, orang-orang ini pasti dekat dengan bahan bacaan, sering diskusi, sering macam-macam. Nah, kelompok ini mungkin minoritas lah ya, tidak banyak. Teman-teman yang aktivis di pers mahasiswa, teman-teman yang di kelompok-kelompok studi, kelompok-kelompok ilmiah, itu sekelompok orang yang dekat dengan bahan bacaan, dekat dengan pengetahuan. Nah, di sisi lain ada kelompok, ini kalau kita bicara tentang pendidikan hari ini, kelompok yang hidupnya sepanjang hidupnya yang namanya buku pelajaran. Buku pelajaran. Nah, ini kan PR dan itu yang paling besar di Indonesia. Yang orang taunya nanti ngerjain LKS apa, mungkin sampai dia lulus kuliah pun mungkin di S1, bukan S2, S3 ya. Mungkin S2 juga ya. S1, S2 dia masih hanya hidupnya dengan buku teks pelajaran. Hanya hidup dengan buku-buku yang sesuai dengan pendidikannya. Nah, sesudah itu mungkin dia udah kerja 5 tahun, 10 tahun, kemudian ditanya baca buku apa, terakhir baca buku pas kuliah. Ya, karena pas dia kerja dia nggak baca buku lagi karena buku dipakai untuk dia dapat ijazah. Betul. Nah, ini kan ada dua kelompok ini yang sebenarnya kalau buat saya di dalam mengembangkan makerspace ini dan juga dalam konteks gerakan literasi secara umum harus dipertemukan. Ada proses belajar bareng. Jadi ada orang-orang yang sudah biasa dengan gagasan, orang-orang yang sibuk hanya bekerja dan dulu ngandelin ijazah nggak pernah baca lagi, harus bertemu di forum-forum untuk mereka saling berinteraksi. Nah, itu salah satu poin pentingnya tempat seperti baca di Tebet. Jadi bisa jadi ada banyak orang pintar di luar sana, tapi tidak ada kesempatan membagi ilmunya ke yang kelompok yang sebelah sana tuh. Nah, kadang kelompok yang sebelah sana pun yang hidup dengan buku pelajaran sepanjang hidup usianya, tiba-tiba terkaget-kaget dapat hal yang seksi, dia bisa belajar pengetahuan karena ketemu tokoh yang jadi panutannya, dan itu terkaget-kaget. Tapi kalau kaget-kagetnya salah, dia mungkin akan menyatakan, dia masuk ke kegiatan literasi, terus dia akan bilang dirinya pejuang, dirinya pendekar di literasi, menggelar buku setiap hari Minggu, apa. Nah, ini harus dijembatan nih. Jadi ada orang-orang yang sangat paham gerakan literasi, karena mereka ada orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan kegiatan membaca, dan kegiatan keterampilan berbahasa secara umum, dan orang-orang yang selama ini ngerasa happy nih gue jadi pegiat literasi, aktivis literasi segala macam. Nah, harus dipertemukan untuk menjadikan energi positif. Jadi jangan kita lawan juga realita. Gerasi buku pelajaran itu ada di tengah-tengah kita. Nah, kita harus jalan bareng nih. Nah, teman-teman ini pasti punya energi lebih. Yang teman-teman minoritas yang selama ini hidupnya urusannya dengan membaca, ya dia harusnya bisa, yang mungkin kadang naik turun kendor, harus terpicu karena punya teman-teman baru nih. Punya relasi yang seperti ini nih. Ya mungkin jadi relawannya, jadi mungkin, Bang, abang mau diantar aja, mobil kami siap misalnya, atau apa. Mungkin dia seneng karena dia bagian dari gerakan. Nah, ini harus dikelola sedemikian rupa, jangan yang satu memanfaatkan yang lain. Ini harus jalan bareng untuk akhirnya semua mendapat manfaat. Manfaat itu kembali ke pribadi masing-masing. Ya kan, bertukar pikiran, berkarya atau apapun. Nah, tempat seperti baca di Tebet kami bangun untuk bagaimana bisa menyelaraskan orang-orang dengan pengalaman literasi, pengalaman membaca sebelumnya berbeda-beda. Nah, ujungnya bukan berarti diseragamkan, tidak. Kita mengajak ketika teman-teman punya keterampilan literasi, punya kompetensi hidup yang baik, orang-orang ini semakin menguatkan jalan hidupnya. Tadi dia bekerja di sebuah kantor apa, biasa saja. Ketika dia mendapat pencerahan dengan bagaimana mengasah keterampilan literasinya, maka dia akan menguatkan kualitas dirinya dan berprestasi di kantornya. Ya mungkin tadinya jenuh atau apa. Yang biasa aja, be aja gitu. Teman-teman yang tadinya senang aktivitas membaca, menulis atau apapun, ketemu teman-teman yang pembaca dong. Yang berarti pembacanya mereka dan bisa mengkritik, memberi masukan. Akhirnya teman-teman ini juga semakin meningkatkan kualitas karyanya. Dia bikin buku, dia bikin film semakin bagus lagi karena ada yang membaca, ada yang menonton. Nah, ini yang harus dikuatkan ke depan. Karena pada dasarnya
jelas-jelas kok ini terbelah di tengah-tengah masyarakat. Banyak keluarga-keluarga yang tahu buku ya buku pelajaran. Nah, jadi makerspace ini jadi penting. Sebenarnya bisa dibangun di perpustakaan desa, apalagi pakai dana desa ya. Itu bisa membangun sebuah lingkungan belajar, lingkungan berkarya bersama-sama. Dan orang-orang yang tadi ini dipertemukan. Karena nggak bisa juga gerakan ini dibangun tapi orang-orang yang selama ini hidupnya di buku bacaan, buku pelajaran. Terus dia mau memimpin gerakannya. Belum tentu bisa juga. Harus ada teman-teman yang memang punya latar literasi yang memang udah bagus bertahun-tahun sebelumnya. Karena ada di lingkungan yang tadi. Organisasi pelajaran sebenarnya ini mungkin nggak pernah diangkat ya oleh teman-teman, tapi ini menjadi penting sekali ke depan karena pada dasarnya literasi itu kan ada 3 tujuan penting ya. Gerakan literasi itu juga membangun makerspace. Pertama, membuat orang bisa menyelesaikan masalah hidupnya. Problem solving. Problem solving. Ya, jadi apapun misal dia tadi bekerja di tempat kerja jadi bagus karena dia terpicu dengan keterampilan literasi yang dia miliki. Kedua, untuk memudahkan orang bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau dia jadi kayak baca di tempat atau ruang makerspace itu ruang untuk dia menyampaikan pemikirannya. Selama ini mungkin dia nggak punya saluran. Tapi dikasih ruang untuk ada orang yang mendengarkan pemikirannya. Selama ini mungkin dia mau ngomong gimana pun nggak ada yang peduli. Kenapa tapi sih di sini gitu? diapresiasi. Jadi dia mudah bersosialisasi di tengah. Jadi jangan misalnya orang wah ada rapat apa ngumpul, tapi nggak berani ngomong karena dia nggak baca. Otomatis, jadi dia nggak bisa mengeluarkan pikirannya karena referensi dia yang dia baca nggak ada. Dia datang rapat pertemuan, cuma ngambil konsumsinya doang gitu misalnya atau dengerin orang. Tapi diminta berbicara nggak ada karena emang dia nggak pernah baca. Nggak punya referensinya. Nggak punya pengetahuan yang memang bagian dari dirinya. Nah, itu PR kedua. Ketiga, dengan adanya makerspace ini dan kegiatan yang bersama tadi membangun untuk potensi untuk dia bekerja menjadi lebih baik. Jadi untuk meningkatkan kapasitas dia ke dunia kerja. Jadi problem solving, sosialisasi tengah masyarakat, dan 3 untuk masuk ke dunia kerja yang tepat dengan kapasitas dia. Nah 3 ini kalau diterusin lagi, itu kan kompetensi hidup ya. Nanti akan lari ke kompetensi kerja. Nah kompetensi kerja itu setiap 5 tahun terus berubah. 2020, 2025, 2015 itu kompetensi kerja itu selalu berubah karena perkembangan pengetahuan dan teknologi. Dan sekarang kalau bisa kita lihat di 2025 lah ya, sekarang kan kita 2023. Tadi itu ada 10 kompetensi kerja penting, tapi secara umum dari 2015, 2020, 2025 itu ada 4 yang paling penting. 4 yang paling penting itu pertama dia bisa punya kemampuan manajemen diri, mengelola pengetahuan yang ada di dirinya. Oh saya kurang ini, saya harus belajar lagi. Saya harus kuatkan ini kompetensi kerja untuk saya siap masuk ke sini. Jadi dia membangun kemampuan itu. Kompetensi dirinya. Kompetensi dirinya. Kedua, kemampuan bekerja sama secara tim. Jadi dia bisa bekerja. Jadi hari ini dan ke depan nggak bisa lagi tuh kerja secara individual. Walaupun dia di dunia maya, pasti dia kerja juga secara tim. Jadi nggak bisa lagi kerja secara individual. Itu mau jadi seniman pun nggak bisa lagi sekarang kerja secara individual, pasti kerja secara tim. Itu kedua. Yang ketiga adalah bagaimana dia adaptif dengan perkembangan teknologi. Adaptif. Jadi bukan teknologi jadi tujuan ya, teknologinya tetap alat untuk mendukung tujuan dia hidup. Nah, jadi jangan sampai teknologinya terus yang dipikirin, enggak. Teknologi itu pendukung saja. Nah, 1, 2, 3 itu menjadi penting, dan keempat ya pasti ya tadi bisa menyelesaikan setiap masalah yang datang. Ya kan sama aja dengan kompetensi hidup dan kompetensi kerja. Jadi dia punya problem solving yang baik. Jadi dia di kantor, dimanapun dia bisa memberikan solusi-solusi setiap urusan yang harus dibereskan. Nah itu 4 kompetensi kerja yang penting. Selain tadi ada yang disebut dengan kompetensi hidup. Nah kompetensi hidup sendiri, kapasitas hidup sendiri itu secara umum kalau kita mengacu World Economic Forum 2015 itu ada bentuk kompetensi abad 21. Itu ada 4. 4 tuh ini ya. Kita biasa sebutnya 4 4 C. Jadi creativity, critical thinking, creativity kreatif. Kedua critical thinking, selalu berpikir kritis. Ketiga komunikatif, bisa menyampaikan semua berkomunikasi dengan baik. Keempat kolaborasi. Nah, sebenarnya keempat ini kalau buat saya bahasanya semua ini kita lakukan. Ya, saya lebih senang menggunakan istilah gotong royong gitu loh. Nah, itu sebenarnya harus dijalani di hidup kita dengan
ya memilih pengetahuan apa yang jadi minat kita. Misalnya kayak hari ini misalnya ini ada buku tentang writers workshop. Writers workshop ini kemampuan untuk orang bisa menuangkan dalam bentuk tulisan. Tulisan itu bukan berarti ujungnya harus bikin buku. Apa enggak, tapi bisa apapun dari pemikirannya dia bisa jadi skenario film, bisa apapun. Gitu. Ini kayak kita lihat ini ada 2 karya Mbak Lela Hodori ya, yang satu bestseller banget, Laut Bercerita, dan ini yang terbarunya nih, Namaku Alam. Ini baru peluncuran minggu ini. Dan ini kan berangkat dari dia ada di dunia penulisan. Dan dia menulis karya sastra yang bagus sekali, teman-teman. Teman-teman sobat literasi. Tapi nggak mungkin Mbak Lela Hodori ini dipaksa untuk nulis terkait tentang politik. Betul. Atau terkait tentang hal-hal yang berurusan dengan teknologi, karena memang dia jago di sini. Nah, setiap orang pasti akan punya karya, masterspace. Jadi pada dasarnya makerspace, lingkungan berkarya itu bagaimana setiap orang bisa punya karya yang menjadi legacy dalam hidupnya. Dan ketika dia tidak ada lagi di dunia, mungkin orang akan mengenang mungkin lagu yang dia ciptakan, koreografi tari yang dia bikin, dan apapun, termasuk buku yang terus dipakai di dalam misalnya mata kuliah apa misalnya, apapun, gitu Kak Dila. Ya, benar banget. Kalau Bang, kita bicara soal kemudian menghasilkan karya, yang karya itu tidak hanya sebatas buku begitu ya, dan masing-masing orang itu punya legasinya masing-masing dan punya keterampilan dia masing-masing dalam bidang literasi begitu. Nah, kita ujung-ujungnya pasti akan bicara soal bagaimana korelasi antara membaca dan kemudian yang menghasilkan, Bang, income. Oke. Nah, tadi mungkin mensejahterakan kan ujungnya nih ceritanya. Ya, Kak Adila tadi menyebut saya kan CEO Indonesian Writers Inc. Yes. Nah, itu kan sebenarnya saya itu dan teman-teman penulis itu punya namanya agen sastra. Atau mungkin sederhananya kalau di Indonesia agen naskah. Kalau misal di dunia itu biasa ya agen sastra, tapi kalau di Indonesia kan sastra kesannya udah bukan fiksi yang berat gitu. Tapi pada dasarnya itu hal yang biasa aja. Kalau di luar negeri itu di pelajaran-pelajaran anak sekolah ya biasa baca sastra, tapi di sini ada ketakutan. Nah, ini juga PR kita bareng. Jadi saya dan teman-teman mendirikan sebuah agensi naskah, sebuah manajemen kepenulisan. Jadi saat ini ada 18 penulis yang kami agenin. Penulis yang ya papan atas gitu, yang kami urus kontennya, naskahnya, misalnya dibawa ke penerbit, mana penerbit yang mau serius untuk dipromosikan. Jadi jangan cuma buku dari karya si penulis ini cuma sampai kerak aja selesai, nggak ada promosi nggak apa. Itu kita urus, terus kita cari untuk dibawa ke film, di alih wahana untuk jadi film layar lebar atau OTT di series di TV, bisa apapun. Ya, jadi kita mengurusi karya penulis, kerja kepenulisan dan juga kriya ya. Setiap penulis pasti akan ada merchandise-nya. Nah, jadi kami mengangkat, ini khusus tentang penulis ya, penulis itu untuk bagaimana mereka bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Karena kata penulis, semua orang kan sekarang aku penulis ya. Jadi ada penulis yang sebenarnya, ada penulis yang memang sebenarnya dia dokter ya apa, tapi disebut dia penulis juga. Karena kan printing digital buku itu kan mudah ya sekarang ya. Kalau di luar negeri itu orang untuk terbit jadi buku itu dikurasi dengan ketat ya. Kalau di Indonesia sekarang ISBN di perpustakaan saja habis gara-gara ada yang bikin bukunya 10, 15, 20, 50 buku tapi pakai ISBN gitu kan. Itu PR kita juga sih Jebret kalau mau jadi penulis itu memahami bahwa ya saya kan kebetulan 20 tahun lebih sudah berkecimpung dengan dunia penulisan. Mungkin nggak semua teman-teman tahu ya. Mungkin taunya saya pegiat literasi, padahal saya mengelola penerbit, saya mengurusi penulis-penulis dari awal tahun 2000-an gitu. Bahkan banyak karya penulis yang bareng-bareng dengan saya yang bestseller, difilmkan dan sebagainya. Tapi kan nggak semua orang tahu itu. Nah, tapi pada saatnya penulis harus dinaikkan derajatnya, bukan berarti dia di bawah penerbit. Makanya saat ini profesi penulis sudah diakui di negara menjadi bagian dari pekerjaan. Nah, itu yang mungkin kami kawal banget tuh, gitu loh, sampai sekarang. Berarti itu yang akhirnya tadi bahwa literasi itu mensejahterakan, tidak hanya bicara soal menulis dan membaca atau keterampilan, tapi juga membawa dia untuk bisa menghasilkan income. Ya, sejahtera. Jadi full time writers, penulis yang memang full sepanjang ya. Jadi banyak saat ini penulis-penulis yang full time writers yang memang mendedikasikan hidupnya untuk menulis saja sebagai profesi. Tapi sekarang sering kepotong oleh siapapun yang aku penulis. Tapi ya udah nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga, tapi pada dasarnya kan akan terseleksi juga di dunia di dunia nyatanya kan gitu. Jadi jadi saat ini dibaca di tempat itu
ya saya bilang tadi kan ada kelompok-kelompok yang memang tadi pilih karena dekat dengan baca. Jadi kalau misalnya teman-teman mau datang ke Baca di Tebet itu akan kita ketemu tiba-tiba ketemu penulis ini, ketemu artis ini, ketemu peneliti ini, ketemu orang film, orang musik yang memang dekat dengan dunia baca. Jadi pada saatnya ya kami jadi ajang untuk menjadikan ruang temu tadi. Untuk siapapun bisa berinteraksi dan bertukar pikiran dan jangan kaget tiba-tiba nanti ketemu Mbak Lola Khodori, bisa nanya-nanya, nggak cuma foto bareng ya. Dan itu adalah mimpi seorang Win Muldian beberapa tahunan yang lalu gitu dan akhirnya hadirlah si Baca di Tebet ini. Ya, itu luar biasa. Ya 20 tahunan yang lalu. Ya beberapa kali dibangun tapi gagal karena melibatkan pihak ketiga ya. Misalnya sebut kerjasama dengan satu bank. Kami bikin di daerah Kota Tua, namanya Library Batavia. Tapi ketika kebijakan banknya berubah, tidak bisa kerjasama dengan pihak luar, ya udah tutup. Nah, dan insya Allah yang saya bangun dengan Kanti bangun dan didukung banyak teman-teman ini umurnya panjang, lebih panjang dari umur kami. Amin. Dan itu adalah harapan semua mudah-mudahan juga. Ya, karena buku-buku itu juga sudah kami dedikasikan untuk publik, gitu. Luar biasa, Bang. Masih banyak yang bukunya ada 26.000 loh. Ada 26.000. Ada 26.000 dan kalau teman-teman akan ke Jakarta, mampirlah ke Tebet. Ada restorannya, ada restorannya, enak. Semua makanannya enak banget. Sampai sekarang di lidah saya sop buntut dan sloppy Joe burgernya masih kerasa. Kopi gula arennya, kok jadi jualan ya? Mohon maaf, jangan lupa endorse. Baik. Tapi silakan maksudnya follow Instagram Instagramnya Baca di Tebet dan Instagramnya Makan di Tebet. Nah kalau yang mau tahu tentang kegiatan para penulis yang ada di saya dan teman-teman ini basisnya koperasi penulis ya. Jadi koperasi penulis bangsa Indonesia namanya. Jadi para penulis ini membangun ekonomi mereka dengan membentuk koperasi penulis. Dan itu bisa lihat di Instagram Indonesian Writers Inc. Oke, sip. Thank you, Bang. Mudah-mudahan harapan-harapannya segera tercapai dan bukan segera tercapai ya, perlahan semakin kuat ya. Semakin baik ya. Oke. Nah, ini jalan baru dan ini jalan yang panjang. Memang kita harus konsisten. Karena ini hal yang baru di Indonesia ya, literary agent. Benar banget. Dan ini selalu Bang Win selalu mengawali itu. Luar biasa. Sukses selalu, Bang. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Dan mudah-mudahan sampai di Jakarta dengan selamat sentosa. Terima kasih. Oke teman-teman, teman-teman sobat literasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di podcast Literasi Sulawesi Utara. Semoga konten-konten kita selalu menginspirasi dan salam sehat semuanya. Dan sampai ketemu lagi di podcast Literasi Sulut berikutnya. Sampai jumpa, salam Daya Baca. Bye. Berdaya karena membaca. Bye.